wow ini belum pernah saya khotbahkan, jadi wow something new gitu, sesuatu yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Next. Kita lihat di Kejadian 49, ayat yang pertama, kita nanti akan bahas sampai ayatnya yang ke-28. Tapi kita akan baca dulu yaitu ayat 1. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi next kita lihat doa Yakub ini adalah doa nubuatan. Doa nubuatan adalah doa yang terkait dengan sesuatu yang akan terjadi di hari kemudian. Doa yang bersifat profetik, doa yang bersifat satu pandangan mata yang melihat jauh ke depan, walaupun dia sebentar lagi akan meninggal, tetapi nanti apa yang dia katakan ini akan terjadi bahkan setelah Yakub sebagai seorang ayah ini meninggal. Memberikan doa nubuatan. Next kita lihat, ternyata doa Yakub ini juga adalah isi hati Tuhan bagi para umat Israel, suku demi suku. Dan next kita lihat, nanti waktu kita merenungkan doa Yakub bagi suku-suku Israel ini bukan merupakan pilihan buat kita. Misalnya aku milih pokok doa yang untuk suku Yehuda, aku milih yang untuk suku Dan aja, aku yang suku Asyir, enggak. Tapi semua pokok doa Yakub, doa nubuatan dari Yakub kepada cikal bakal suku-suku Israel ini, semuanya itu enggak kita pilih-pilih, semuanya itu adalah doa dari maksudnya nubuatan dari Tuhan buat kita, buat masa depan kita. Dan next kita lihat itu juga adalah isi hati Tuhan kepada anak-anaknya. Artinya apa? Apa yang menjadi doa Yakub kepada 12 suku Israel, cikal bakal suku Israel, itu juga adalah isi hati Tuhan untuk umat-umatnya. Dan isi hati Tuhan untuk umat-umatnya itu adalah identik atau sama dengan isi hati Bapa yang kekal itu kepada kita. Kita akan lihat ya, Yeremia 31 ayat, next kita lihat, nanti lihat kode tangan saya aja ya. Kita lihat Yeremia 31 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Artinya Tuhan itu rindu umat Israel itu menjadi umatnya dan umat Israel itu dan dia menjadi Allah bagi mereka. Tapi kita akan lihat di pasal yang sama Yeremia 31 ayat 9c di situ ditulis, sebab aku telah menjadi Bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini, saya hanya mengambil beberapa saja yang menunjukkan bahwa ketika Tuhan menjadikan orang Israel itu umatnya, sama saja dengan Tuhan menjadikan Israel itu anak-anaknya. Dan dia memposisikan sebagai bapa bagi orang Israel. Dan itu juga terjadi pada kita. Kita ini adalah Israel rohani di akhir zaman. Walaupun kita kalau di silat itu darahnya enggak biru keturunan Abraham ya, bukan berdarah biru apa bangsawan Israel gitu, enggak ya, kita enggak keturunan Abraham ya. Tapi kita ini adalah umat yang dicangkokkan kepada pokok yang asli ya. Kita ini bukan umat pilihan Allah, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, saat itulah kita menjadi Israel rohani. Kita menjadi Israel di akhir zaman. Dan ketika kita menjadi umat Israel, disitulah kita juga identik dengan menjadi anak-anak Bapa. Next. Ada 10 hati Bapa yang kekal. Kalau kita teliti di Alkitab, saya pernah meneliti di Alkitab ayat-ayat tentang Bapa itu sekitar ada 64 ayat. Tapi di dalam doa-doa Yakub kepada cikal bakal suku Israel ini hanya ada 10. Sisanya yang lain masih banyak, ada ratusan hati Bapa buat kita itu ya. Kita hanya mendaftarkan 10 saja. Yang pertama kita akan lihat hati Bapa itu buat umat Israel adalah apa? Hati yang mendisiplin anak-anaknya. Katakan mendisiplin. Katakan mendisiplin kita. Katakan mendisiplin kita anak-anaknya. Iya, hati Bapa untuk kita adalah mendisiplin kita anak-anaknya. Next kita lihat. Buat yang pertama suku Ruben, doa profetik, doa nubuatan itu pertama langsung isinya pendisiplinan. Kita lihat ya, ayat 2, Kejadian 49 ayat 2. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu.
Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Ruben adalah anak sulung yang seharusnya mendapat berkat kesulungan. Tapi sayang banget berkat itu cuma lewat. Cuma gak menjadi bagian dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia telah melakukan percabulan. Dia pernah tidur dengan Bilha yang adalah gundik daripada ayahnya. Jadi Ruben ini adalah seorang anak yang kehilangan hak kesulungannya dikarenakan dosa percabulan. Oleh karena itu jangan heran kalau Bapa Surgawi itu sangat peduli terhadap kekudusan kita di area seksual. Bapa Surgawi itu sangat peduli. Ketika hati kita melenceng, ketika hati kita mulai gak benar, itu Bapa Surgawi pasti akan care, pasti akan disiplin, pasti akan tegur kita habis-habisan. Pasti akan tegur kita mati-matian. Itu hati Bapa kepada kita anak-anaknya, gak kepengen kita itu jatuh di dalam dosa percabulan. Next kita lihat Simeon. Simeon kita akan baca di ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Berdua ya, ini Simeon dan Lewi ya, saya lupa tulis Lewinya di situ. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Aturan kalau berkat kesulungan gak turun ke Ruben, aturan tuh turun ke Simeon atau ke Lewi karena ini mereka kakak adik ya, yang paling tua-tua ya. Anak dari istri pertama ya. Ruben, Simeon, Lewi. Tapi Simeon dan Lewi pun lewat, gak mendapat berkat. Yang seharusnya kakaknya gagal harusnya turun ke mereka, enggak dapat berkat. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam kekerasan. Ketika adik mereka yang namanya Dina itu diruda paksa oleh orang bernama Sikem, itu Simeon dan Lewi ini melakukan suatu tipu daya. Yaitu orang-orang Sikem dibilang kalau kamu mau besanan nama kami, orang-orang laki-laki di tempatmu harus disunat semua. Oh ya udah setuju, kami mau disunat. Waktu mereka kesakitan disunat, diserang, dibunuh semua orang-orang Sikem ini oleh Simeon dan Lewi. Untung Tuhan itu jagain mereka. Ayahnya bilang, kumpulkan semua berhala-berhala kalian ya. Barang-barang tumpas dikumpulkan semua, dibakar semua, dihancurkan barang-barang tumpas. Ketakutan daripada Allah itu melingkup, ketakutan yang Tuhan sebarkan kepada bangsa-bangsa di sekitarnya itu melingkupi sehingga mereka ini waktu pergi gak dikejar. Karena mereka ini udah menumpas orang-orang Sikem gara-gara masalah skandal Dina ini. Dan Simeon dan Lewi ini memakai sunat yang adalah perjanjian yang kudus antara Allah dengan Abraham sebagai alat untuk membuli orang-orang Sikem ini. Untuk mengibuli orang-orang Sikem ini. Dan ternyata Simeon dan Lewi itu ditegur oleh Yakub di dalam doa nubuatan karena mereka melakukan kekerasan. Ingat bahwa Bapa Surgawi itu peduli dengan karakter kita. Ketika kita marah itu enggak apa-apa ya, marah itu ada manajemennya ya. Tapi kalau suka marah-marah, nah itu Bapa akan peduli dengan kita. Berarti kan kalau kita sudah mulai suka marah-marah ya, itu Bapak akan ingatkan kita, Roh Kudus akan sentil hati kita, akan gelitik hati kita. Udah gak usah marah, berdamai, minta maaf, ampuni, lupakan. Pasti itu. Karena apa? Salah satu hati Bapak yang kita pelajari di sini adalah hati Bapak yang mendisiplin. Bapak gak akan biarkan kalau karakter kita parah. Kalau marah banting pintu, lempar piring, minggat gitu ya. Wah itu Bapak gak akan diamkan. Bapak adalah hati Bapak yang akan peduliin karakter kita yang negatif itu akan dibetulin, akan
dikoreksi, akan ditegur. Oleh karena itu kalau kita ngalami teguran Bapa karena karakter kita yang buruk, relakan diri kita untuk ditegur. Relakan diri kita untuk dibentuk. Karena apa? Sampai di satu titik kita akan mencapai kedewasaan. Seperti anak-anak Arwana tadi. Kita akan mencapai satu kedewasaan di mana kita itu bisa sabar. Kata kasih didefinisikan di dalam 2 Korintus pasal 13. Yang pertama definisinya adalah kasih itu sabar. Untuk mencapai satu kesabaran itu kita perlu dipoles sama Bapa Surgawi untuk sampai karakter kita ini mateng. Sampai karakter kita ini halus gitu ya. Sampai hal-hal yang kasar dalam hidup kita diampelas habis-habisan. Itu benar-benar gak enak. Tapi percayalah itu adalah teguran yang adalah berkat dari Bapak. Next kita akan lihat. Kejadian 49 ayat 28 itu endingnya seperti ini. Dari doa Yakub kepada 12 suku Israel itu endingnya seperti ini. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang itu berarti termasuk Ruben, termasuk Simeon, termasuk Lewi. Dikatakan tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Artinya teguran Yakub kepada Ruben karena dia telah hidup di dalam percabulan. Teguran Yakub kepada Simeon dan Lewi itu termasuk berkat. Karena di akhir tadi dikatakan itu adalah doa berkat kepada semuanya. Kepada semuanya doa berkat. Artinya teguran itu juga adalah berkat Tuhan. Amin. Saya sering saudara ditegur sama Tuhan. Di dalam tubuh saya ini ada banyak ciri-ciri. Kaki saya hampir pernah dipotong, kepala saya waktu bayi pernah jatuh dari box. Saya kelas 5 SD pernah gagal otak. Saya pernah dibonceng kakak saya jatuh dari motor kena di kepala lagi. Waktu COVID saya pernah kena serangan syaraf di otak saya. Yang kelima saya juga terakhir 2 tahun yang lalu saya kecelakaan dari motor juga kena di kepala saya. Kenapa? Karena di dalam hidup saya itu banyak sekali teguran-teguran Tuhan. Dan Tuhan tuh kalau negur saya itu sangat keras. Gak main-main lewat kecelakaan, lewat sakit penyakit, lewat peristiwa. Pernah mengadakan konser rugi 8 juta. Pokoknya aneh-aneh yang terjadi dalam hidup saya itu semua teguran Tuhan untuk membentuk karakter saya. Kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita kalau nggak ditegur itu berarti kita anak-anak gampang, Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu saya diberkati banget sama Pak Indra yang berkhotbah tentang menceritakan bahwa waktu muda dia bikin kenakalan bolos sekolah, kepengen ditegur sama papanya gitu ya. Ternyata pulangnya papanya cuma, ya udah makan sana tidur. Gak ditegur ya. Ternyata bentuk teguran seorang ayah itu sesuatu yang didambakan oleh anaknya. Dan percayalah Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Kalau kita gak pernah ditegur Tuhan, itu justru kita anak-anak gampangan. Kalau kita mau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, siap-siaplah untuk diluruskan, siap-siaplah untuk ditegur oleh Tuhan. Next, kita lihat suku Yehuda. Suku Yehuda, kita kembali ke Kejadian 49, ayatnya yang ke-8. Wah, panjang ini suku Yehuda ya. Ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Kita lihat. Harusnya berkat kesulungan turun ke Ruben, Ruben hidup dalam percabulan, gak jadi. Turun ke Simeon, Simon hidup dalam kekerasan, di dalam pembunuhan, di dalam satu kemarahan yang membabi buta, enggak jadi. Lewi juga sama enggak jadi. Akhirnya turunnya ke siapa? Yehuda. Yehuda ini anak yang istimewa. Karena
ibunya waktu melahirkan kakak-kakaknya itu berjuang untuk mendapat cinta kasih dari suaminya yang lebih mencintai saudaranya. Ini kakak adik dinikahi semua ya kan. Nah kita lihat, tapi begitu Yehuda lahir, mamahnya Yehuda ini berkata, puji Tuhan. Suaminya belum berubah, sikap hatinya yang sudah berubah. Yang tadinya dia mengejar cinta dari suaminya, sekarang dia enggak peduli mau suaminya cinta apa enggak. Dia mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Disitulah lahir Yehuda. Yesus itu adalah keturunan dari suku Yehuda. Yehuda ini menerima berkat kesulungan karena Ruben lewat, Simeon lewat, Lewi lewat. Kita lihat Yehuda. Yehuda diibaratkan seperti singa. Itu bicara soal kepemimpinan. Yehuda dikatakan tongkat kerajaan ada di dalam tangannya. Itu bicara tentang lambang pemerintahan. Artinya apa? Bapa Surgawi selain menegur kita habis-habisan kalau kita jatuh dalam dosa, Bapa Surgawi adalah rindu kita ini memiliki jiwa kepemimpinan. Bapa Surgawi itu rindu kita ini punya jiwa leadership, kita punya jiwa kepemimpinan. Next kita lihat, leadership itu juga adalah berkat dari Bapa. Yehuda dikatakan seperti singa, enggak cuma singa jantan, singa betina. Karena kalau kita pelajari dalam parenting pola asuh, singa jantan dan singa betina ini dua-duanya bekerja sama untuk membentuk singa sampai dewasa menjadi pemimpin raja hutan yang berikutnya lagi. Artinya apa? Tuhan itu sangat peduli untuk mencetak jiwa leadership di dalam hidup kita. Sebagai seorang pemimpin kita pasti punya kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu Tuhan akan bantu kita untuk mengikisnya sampai kita menjadi pemimpin yang handal. Ya, ada seorang anak muda yang bergumul, bilang sama mamanya, "Mah, gimana ya aku bergumul, kemungkinan aku mau ditunjuk jadi ketua OSIS, aku takut." Gitu ya. Tapi ibunya berkata sama dia kayak gini, "Gak usah khawatir. Bapa Surgawi akan melatih kita menjadi seorang pemimpin." Sama seperti ada kata singa, ada kata tongkat, ada kata tongkat kerajaan, ada kata lambang pemerintahan yang diberikan oleh doa daripada Yakub kepada suku Yehuda. Demikian juga Tuhan yang mau melatih kita untuk menjadi pemimpin. Pemimpin tidak harus serba bisa, karena dia bisa mendelegasikan hal-hal yang tidak ada dalam kekuatan di dalam dirinya kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi seorang pemimpin harus punya kayak mata seperti dari atas helikopter view untuk melihat semuanya. Dan untuk menjadi pemimpin tuh kita punya sisi-sisi kelemahan yang membuat kita tuh jadi pemimpin yang kadang-kadang kayak gagal, kayak gak berhasil, kayak gak tajam kepemimpinan. Jangan khawatir, datang kepada Bapa Surgawi untuk Tuhan itu mengasah jiwa leadership di dalam hidup kita. Tapi aku cuma ibu rumah tangga loh Bu Grace, aku tuh gak ketua kelas, aku tuh cuma anggota kelas biasa. Ingat, di dalam setiap dirimu itu ada jiwa kepemimpinan. Ada benih kepemimpinan. Ketika kita lahir, itu kita sudah punya jiwa kepemimpinan. Kok bisa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sedangkan Allah kita tuh pemimpin atas seluruh alam semesta, maka benih kepemimpinan itu juga ada di dalam hati kita. Jadi ibu-ibu kalau ditunjuk di RT, ayo Ibu Felix jadi bendahara ya. Ya siap, gitu. Jangan saya. Jangan kayak gitu ya. Karena apa? Kita ini punya jiwa pemimpin. Ayo Bu Ari ya jadi sekretaris. Oh jangan saya. Ya siap, gitu ya kan. Ditunjuk ya Bapak ya, ditunjuk ketua RT, siap gitu. Gak usah, jangan saya, dia aja. Oh saya gak sanggup, saya gak mampu. Jangan kayak gitu ya. Datang sama Bapak, Tuhan aku ditunjuk jadi ketua RT, gimana? Aku akan memampukan kamu, aku akan mengajari kamu. Jangan takut kalau kita ditunjuk dalam satu titik di mana kita menjadi leader, itu jangan takut. Karena jiwa leader itu sudah Tuhan taruh di dalam hati kita. Next yang ketiga, kita lihat hati. Yang ketiga adalah hati Bapa yang seperti apa? Hati yang memperdulikan di mana kita tinggal dan lingkungan seperti apa yang mengelilingi kita. Kita lihat suku Sebulon, kita lihat ayat 13. Sebulon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan
bersisi dengan Sidon. Sebulon akan tinggal di mana? Di tepi pantai laut. Otomatis orang-orang Sebulon ini kalau nggak nelayan, mungkin mereka ini akan kayak mengeringkan ikan, kayak gitu-gitu ya, akan menangkap ikan, akan mungkin wisata pantai, kayak gitu-gitu ya penghasilannya ya. Ia akan menjadi pangkalan kapal, usahanya itu yang terkait dengan kapal-kapal gitu ya. Perhatikan, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Siapa Sidon? Sidon adalah bangsa asing yang menyembah dewa-dewa. Siapa Sidon? Sidon adalah bangsa asing yang tidak mengenal Allah Israel. Di sini dicatat di dalam Alkitab, batasnya akan bersisi dengan Sidon. Artinya Allah Israel itu peduli di mana kita tinggal, apa pekerjaan kita, dan lingkungan di sekitar kita yang membahayakan kita, yang menjadi awasan buat kita. Kita harus hati-hati. Hei, ingat ya, kamu itu berbatasan dengan Sidon loh. Mereka tuh penyembah berhala loh, hati-hati loh ya. Tuhan tuh peduli loh dengan pergaulan kita. Tuhan tuh peduli loh dengan tempat tinggal kita. Misalnya tempat tinggal kita bocor, doa aja sama Tuhan. Tuhan tuh peduli. Misalnya ya Bu Maria pernah bersaksi ya, di rumahnya ada tikus-tikus, berdoa Tuhan aku gak pengen rumahku ada tikus. Tuhan jawab loh, sampai gak ada tikus. Artinya gini, wah tikus aja kok berdoa sama Tuhan, emangnya Tuhan peduli rumah kita ada tikus apa enggak? Oh peduli loh ya, Tuhan tuh peduli. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu yang diperdulikan dalam hidup kita bukan cuma area doa, baca firman, baca Alkitab, ibadah, puasa, pelayanan. Tuhan tuh enggak memperdulikan di hidup kita hanya di area-area yang rohani saja. Tapi di mana kita tinggal, kita belum punya rumah, kita berdoa, itu Tuhan jawab loh. Amin. Saya dulu nggak punya rumah saudara, kontraktor, kontrak sana kontrak sini ya kan. Saya berdoa, Tuhan pengen punya rumah Tuhan. Soalnya di Kalinegoro udah susah cari kontrakan pada zaman itu ya, kalau sekarang banyak ya. Susah cari kontrakan Tuhan. Sampai saya pernah numpang tinggal di gereja loh saudara. Saya berdoa, ajak Bruce Len, ayo kita minyai ya. Tanah di rambutan tuh saya minyai, saya injak-injak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tanah ini akan terbeli, rumah ini akan terbeli. Tuhan tidak cuma ngasih 1 kapling, 2 kapling bayangin. Di sini Bapak Ibu yang belum punya rumah nggak usah malu, tolong angkat tangan. Yang belum punya rumah? Pak Tony masa belum punya rumah sih? Oh ya udah nggak apa-apa, angkat tangan yang belum punya rumah, cepat, berdiri, cepat berdiri, ikuti kata-kata saya, cepat berdiri. Bapak, di dalam nama Yesus, aku percaya Engkau sanggup menyediakan aku rumah. Bukan hanya di surga, tapi juga di bumi. Di dalam nama Yesus, haleluya. Silakan duduk. Mungkin Anda nggak seperti suku Sebulon, harus tinggal di tepi laut. Nanti Anda ke Pasir Putih, ya kan? Jauh dari sini. Jangan, nggak harus di tepi laut ya. Tapi Tuhan tuh peduli akan rumah kita. Tuhan tuh peduli kita butuh tempat kediaman berteduh dari hujan dan panas. Tuhan tuh peduli dengan lingkungan pergaulan kita, Sidon. Makanya ada jemaat di sini yang mau dipindahkan naik jabatan ke tempat lain. Tuhan kasih sinyal, no, di sini aja jadi doorkeeper. Kenapa? Tuhan tuh peduli circle lingkungan di mana kita tinggal. Mungkin kalau kita pindah walaupun naik jabatan di tempat itu belum tentu kita bisa bertumbuh ketika Tuhan tempatkan kita di sini. Tuhan tuh peduli sama siapa teman kita. Tuhan tuh peduli sama sahabat-sahabat kita. Kalau pertemanan atau persahabatan kita nggak membangun, Bapak itu akan ingatkan kita terus, jangan bergaul, dia itu toksik, dia itu racun, dia itu akan membuat kamu hidupmu nggak baik. Stop bergaul sama dia, berteman aja nggak apa-apa, nggak usah sahabat karib, cari sahabat karib yang lebih membangun. Bapak surgawi itu akan peduli hal-hal yang kayak gitu. Enggak cuma peduli kita ke gereja atau apa, enggak, Bapak surgawi itu juga peduli akan pergaulan kita. Oleh karena itu, adik-adikku, anak-anakku yang kukasihi ya di sini ya. Dengan siapa kamu berteman, ingat Bapak surgawi itu mengawasi hidupmu. Dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu bersahabat, apalagi belum waktunya pacaran, udah pacaran, itu Bapak surgawi itu akan peduli. Jangan berpikir gini, ini pacaran kan area pribadi, Tuhan tidak usah ikut-ikut. Tidak bisa, Tuhan itu akan ikut-ikut. Karena apa? Tuhan itu care, peduli. Kalau orang tuamu aja belum mengizinkan, maka Bapak surgawi juga belum mengizinkan. Bapak surgawi belum mengizinkan, mungkin aja orang tuamu sudah mengizinkan. Lebih pedulilah kepada kepedulian Bapak surgawi daripada orang tua kita yang mungkin kurang mengerti parenting.
Kapan boleh pacaran? Kalau sudah 2 tahun yang akan datang kamu menikah, boleh. Kamu pacaran sekarang, kamu umur berapa? 12. Apakah di umur 14 kamu mau menikah? Enggak ya, jadi jangan pacaran dulu ya. Oke, kalau Anda mau menikah umur 25, ya udah umur 23 Anda boleh pacaran. Jadi tunggu waktunya. Supaya kalian enggak mengalami banyak kerugian. Jangan seperti Tante Grace ya, kesalahan Tante Grace jangan diulang-ulang ya. Oke, kita lihat next, kita lihat. Jadi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kita yang diperhatikan oleh Tuhan itu juga adalah berkat. Di dalam Yeremia dikatakan 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Jadi waktu kita tinggal di Magelang, kesejahteraan kota Magelang itu diperhatikan Tuhan supaya kita tinggal di situ, kita ikut sejahtera. Caranya gimana? Kita berdoa untuk kota kita, gitu. Kita ditempatkan di Indonesia, kita berdoa untuk pemilu supaya berjalan dengan baik, supaya ada kestabilan politik. Kita lihat Ulangan 6 ayat 14 berkata begini, janganlah kamu mengikuti Allah lain yang dari antaranya Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Jadi pada saat Tuhan memberikan tanah Kanaan, Tuhan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madunya, Tuhan ngasih awasan, hoi hati-hati, nanti kalau udah di sana kamu akan ketemu para penyembah berhala, jangan ikuti budaya mereka, jangan ikut menyembah berhala yang mereka sembah. Itu Tuhan peringatkan berkali-kali, karena itu sangat penting. Tuhan gak mau orang Sebulon nih ikut-ikutan menyembah berhala-berhalanya orang Sidon, karena mereka tinggalnya sangat dekat dengan perbatasan Sidon. Next yang keempat, hati Bapa adalah hati yang memperdulikan kesehatan kita. Saya tuh orang yang paling gak peduli kesehatan. Saya gak suka olahraga, bertobat ya saudara ya, gak suka olahraga. Terus kalau ada, zaman dulu kan kita nonton TV ya, kalau ada yang ulasan olahraga, ulasan kesehatan datengin dokter apa-apa, langsung tak lewati, males saya. Apaan nih apa kesehatan gak penting gitu ya. Saya selalu nonton yang lain-lain seperti kayak mungkin wawancara atau artis-artis, kisah seputar selebriti lah, itu saya suka ya. Tapi kalau yang dokter membahas penyakit ini, oh foto gitu ya. Nah ibu mertua saya dulu tuh paling suka denger yang kayak gitu-gitu. Paling gak tahan saya kalau ibu channelnya kesehatan meneh gitu ya dalam hati saya ya. Tapi setelah saya menginjak usia 40 ke atas, dereng, ting harus memperhatikan kesehatan. Ternyata Bapak Surgawi itu sangat peduli kesehatan kita. Perhatikan ya, kemarin saya lihat di depan mata saya sendiri, suami saya itu lihat Melody minum. Terus diingetin, Mel tadi pagi udah minum manis kan, sekarang kok minum lagi? Nah gitu ya. Wah ini bisa untuk ilustrasi besok khotbah ini ya. Seorang ayah itu peduli anaknya jajan apa, anaknya minum apa, dia diare gara-gara terakhir makan apa. Orang tua pasti akan care ya. Oh mungkin kamu kemarin jajan sembarangan di tempat yang kotor-kotor makanya kamu sakit perut, gak boleh lain kali. Wah gitu ya. Sangat peduli, termasuk kami ini juga udah mulai mencereweti anak-anak, jangan terlalu banyak minum manis, lebih banyak minum air putih kayak gitu ya. Kita lihat suku Isakar, kita lihat di ayat 14. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah baunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Ini bicara tentang kekuatan fisik yang luar biasa. Karena keledai itu tulangnya sangat kuat. Rahang keledai yang masih baru itu dipakai oleh Simpson untuk membunuh 1000 orang Filistin. Weh. Dan Yesus menunggangi satu keledai beban muda yang belum pernah ditunggangi. Dan dikatakan waktu Yesus disalib tidak ada satupun tulangnya yang patah. Ya, karena apa? Tuhan Yesus itu punya fisik yang kuat. Dia adalah seorang tukang kayu, ya kan? Membelah pohon, menebang pohon, membelah kayu, menggergaji dan lain sebagainya. Fisiknya kuat dan olahraganya Yesus adalah gerak jalan, ya kan? Jalan dari desa ke desa, kota ke kota, ada ayatnya itu saudara. Tuhan Yesus dilahirkan bukan di zaman ada mobil, ada pesawat, ada kapal laut dan lain sebagainya. Di zaman pada saat itu sudah ada unta, sudah ada keledai sebagai angkutan, tapi Yesus memilih untuk berjalan. Karena apa?
memperhatikan kesehatan. Yesus fisiknya harus kuat supaya nanti naik kayu salib belum sampai puncak Golgota udah mati duluan di tengah jalan. Wah, repot ya kan. Jangan sampai mati di tengah jalan. Oleh karena itu saudara, Bapa Surgawi itu sangat peduli akan kesehatan kita. Jadi saya kadang-kadang kayak lihat kopi gitu, aduh pengen banget minum gitu ya, kayak kemecer gitu ya, kayak gitu ya. Tapi mengingat saya kadar gula tinggi, saya tahan. Saya ingat kalau saya menahan untuk minum itu, Bapak akan disenangkan. Emangnya Tuhan peduli kita minum kopi apa enggak? Peduli banget saudara, peduli banget Tuhan itu. Jadi jangan khawatir, walaupun polisi-polisi kadang-kadang tidak ada di sekeliling kita, ya. Ingat Bapa Surgawi itu peduli akan kesehatan kita. Amin. Kita lihat berikutnya. Yaitu di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan begini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini adalah perkataan Rasul Yohanes kepada seorang bernama Gayus. Dia bilang, Gayus ingat jaga kesehatan lo ya, gitu ya. Kenapa? Tuhan ingin memakai kita dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kalau kita nggak jaga kesehatan, kita mati lebih cepat dari waktunya. Dan itu akan merugikan kerajaan sorga. Baik saudara. Jadi bagaimana Rasul Yohanes memperhatikan kesehatan Gayus, demikian juga lah Bapa Surgawi itu peduli akan kesehatan kita. Amin saudara. Jadi saya kalau ngajar agama di TK Pembina, kan hari Jumat itu ada senam. Saya sengaja datang lebih pagi, ikut senam sama anak-anak TK. Biar seru gitu ya, untuk kesehatan kita. Yuk yang kelima, hati Bapa Surgawi adalah hati yang memastikan kita memiliki sikap adil, yaitu belas kasihan kepada yang menderita. Kita lihat suku Dan. Adapun Dan, ayat 16 ya, adapun Dan ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di dinai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Nah ternyata suku Dan ini dinubuatkan akan mengadili bangsanya. Kata mengadili di sini dipakai kata diyin. Kata yang sama ini muncul di Mazmur 72 ayat 2. Kita akan baca Mazmur 72 ayat 2, di sini katakan, kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Kejadian 72 ayat 2 ini ada salah terjemahannya saudara. Sebentar saya buka dulu. Mazmur kejadian. Mazmur 72 ayat 2 ini ada salah terjemahannya saudara. Di situ di ayat 1 dikatakan dari Salomo, itu salah. Yang betul adalah untuk Salomo. Karena diakhiri di ayat 20, sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Artinya Mazmur 72 ini adalah doa Daud untuk Salomo. Lah kalau doa Daud untuk Salomo kok diterjemahkan dari Salomo, salah ini, yang betul untuk Salomo ya. Baik. Nah kita lihat Mazmur 72 ayat 2 ini salah satu isi pokok doa Daud ketika dia berdoa supaya Salomo menjadi seorang raja yang adil. Raja yang adil. Nah, kata keadilan tadi itu, mengadili itu kata yang sama yin, di yin ini muncul di Kejadian 49, doa Yakub untuk suku Dan. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut, salah satu butir doa Daud untuk Salomo adalah agar Salomo bisa mengadili umat Tuhan dengan keadilan. Keadilan yang seperti apa sih? Keadilan untuk orang-orang yang tertindas. Artinya jangan sampai orang lemah, masyarakat jelata, orang miskin itu ditindas, itu enggak boleh ya. Tapi Daud tuh ingin berdoa supaya Salomo ini memperhatikan orang lemah, orang tertindas, orang miskin, rakyat jelata. Supaya dengan keadilan seorang raja, mereka ini dapat menanti-nantikan keselamatan yang dari Tuhan melalui seorang hakim yang adil. Kesimpulannya dari Mazmur dan dari Kejadian 49, dari kata yang sama tadi saya simpulkan, hati Bapa yang kekal adalah hati yang memastikan kita bisa bertindak adil bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang lemah, bagi orang miskin, rakyat jelata dan lain-lain. Sehingga melalui hidup kita orang-orang itu dapat pertolongan Tuhan. Jadi keadilan di sini bicara tentang
belas kasihan kepada orang yang menderita. Jangan dipikir kata keadilan ini berarti, wah aku kan bukan hakim Bu Grace, aku kan bukan pengambil keputusan Bu Grace, aku bukan orang yang menentukan undang-undang Bu Grace. Bukan itu. Tapi keadilan di sini adalah kita berdiri bagi orang-orang yang membutuhkan keputusan kita untuk tidak memihak kepada orang kaya, tidak memihak pada orang yang berkuasa, pada orang yang punya nama, tapi juga memperhatikan orang-orang yang lemah, memperhatikan orang-orang yang menderita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tuh akan melatih kita untuk kita menjadi pribadi yang seperti itu. Next kita lihat. Jadi hati yang berbelas kasihan kepada yang menderita, tidak membeda-bedakan orang, itu juga adalah karakter pribadi Bapa yang harus ada di dalam hidup kita. Itu juga salah satu pembentukan Bapa buat kita. Saudara enggak mudah, mungkin saudara enggak pernah ada di satu pucuk pimpinan. Tapi kalau ada di satu pucuk pimpinan, saudara akan diuji oleh Tuhan. Apakah saudara ini membeda-bedakan, memandang bulu terhadap orang A, orang B, orang C. Oh ini bajunya sederhana, ya udah enggak usah disenyumin. Oh ini bajunya mewah, oh ya senyumnya yang lebar. Itu Tuhan akan mengajar kita untuk kita tidak memandang bulu. Tapi boleh mengasihi semua orang dengan rata, karena itu adalah hati Bapa. Bapa itu memberi hujan baik kepada orang jahat maupun orang baik. Bapa itu memberi sinar matahari kepada orang jahat, orang baik, semuanya rata, dapat sinar matahari yang sama, dapat hujan yang sama, dapat musim yang sama, dapat suhu udara yang sama, dapat oksigen yang sama. Tuhan tuh mau kita jangan memandang bulu pada orang-orang di sekitar kita. Next kita lihat yang keenam. Hati yang enggak selalunya menghindarkan kita dari gerombolan tapi mengajar kita untuk menghadapinya. Kita lihat suku Gad. Gad ayat 19. Ia akan diserang oleh gerombolan tapi ia akan menyerang tumit mereka. Saya paling terberkati dengan ayat ini. Ayatnya enggak ditulis gini. Gad, dia akan dihindarkan dari gerombolan. Titik. Enggak. Tapi dikatakan dia akan diserang oleh gerombolan tapi ia akan menyerang tumit mereka. Artinya apa? Bapa surgawi enggak selalunya membiarkan kita selalunya di jalan yang aman, selalunya di jalan yang tenang, selalunya tanpa gelombang, tanpa aral melintang. Enggak seperti itu. Terkadang hati seorang ayah mengizinkan anaknya itu mengalami struggle, mengalami kesulitan, mengalami hambatan, mengalami tantangan, mengalami ujian. Kenapa? Biar anaknya itu bertumbuh dewasa. Biar anaknya bisa mempunyai problem solving atau pemecahan masalah. Biar anaknya itu bisa memetik hikmat bijaksana dalam setiap permasalahan yang dia hadapi. Oleh karena itu jangan heran, hidup kita enggak pernah satu detik pun tanpa masalah. Benar? Belum menikah, pengen dapat jodoh. Udah dapat jodoh, bingung biaya pernikahan, biaya siapa yang mau diundang, nanti konsepnya apa-apa-apa. Sudah nikah, bingung kapan punya anak. Sudah punya anak, wah masih bayi repot. Terus itu masalah itu enggak berhenti-berhenti. Bahkan anak kita sudah dewasa pun kita bingung. Wah semoga cepat dapat pekerjaan. Udah selesai skripsi, lega orang tuanya. Mikir lagi, nanti apa masa depannya ini gitu ya. Udah dapat pekerjaan, mikir lagi, kok calon mantuku ya apa orangnya gitu ya. Terus masalah itu enggak berhenti sampai kita mati. Kenapa? Itu adalah kerjaan Bapa surgawi ngasih kita masalah supaya apa? Bertumbuh dewasa. Tuhan enggak menghindarkan kita kok dari gerombolan, sama sekali enggak ada gerombolan Tuhan izinkan. Kenapa? Dikatakan supaya bisa menyerang tumit mereka. Tumit itu bicara tentang langkah-langkah. Artinya ketika kita menghadapi masalah, kita diberi Tuhan kecerdikan untuk menghancurkan tumit supaya langkah-langkah orang yang jahat, yang mau jahati kita itu terhenti di tengah jalan. Itu terjadi pada tokoh-tokoh leluhur, yaitu Abraham. Abraham itu pernah dijahati sama orang namanya Abimelek. Abimelek ya. Nah, saudara, Abraham komplain, anak buahmu itu ngambil hartaku atau sumurku atau apa saya lupa ya. Tapi aku nggak tahu, pura-pura nggak tahu ya apa yang dilakukan Abraham. Dia bikin perjanjian. Beberapa binatang diserahkan. Ini tanda bahwa sumur ini aku yang gali. Terjadi lagi di zamannya Ishak, sumur-sumur yang digali, papanya digali lagi, keluar lagi airnya, diambil sama mereka, dirampas sama mereka. Ishak ngalah, sampai di satu titik
mereka datang. Karena apa? Ketika Ishak meninggalkan, sumurnya mati lagi. Ishak meninggalkan, sumurnya mati lagi. Ishak meninggalkan, ambil sumur yang lain, sumurnya berbuah-buah. Akhirnya mereka sadar kalau nggak ada Ishak, itu sumurnya nggak nyala. Berarti anugerah Tuhan itu ada pada atas dia, bukan atas sumurnya. Lalu mereka, ya Ishak kita baikan yuk. Apaan baikan segala? Udahlah yang kita bikin perjanjian. Ishak mau, karena apa? Perjanjian itu salah satu cara untuk menjegal tumit orang-orang jahat ini. Artinya apa? Abraham, Ishak itu diberi Tuhan kecerdikan ketika menghadapi masalah, bagaimana cara mengatasinya. Saya pernah loh saudara, materi saya dihack sama pendeta di Bali 1 tahun, ratusan materi saya dicuri. Lalu saya akhirnya sekarang jadi pinter saudara. Caranya kalau bagi materi itu dikunci dulu. Terus caranya mengamankan tulisan itu dijual di Google Playbook yang gak bisa dicuri orang, nama gak bisa diganti, logo gak bisa diganti. Itu semuanya Tuhan kasih hikmat setelah saya mengalami dijahati orang. Gitu loh saudara. Kita jadi makin pinter. Ya, next kita lihat. Bapak akan mengajarkan kita bagaimana tetap tulus tapi juga cerdik. Itu gak gampang saudara. Ketika kita tulus, kecerdikan kita akhirnya kita tumpul, akhirnya kita gampang ditipu. Tapi ketika kita cerdik, akhirnya kita juga ikut-ikut orang dunia jadi jahat, enggak punya ketulusan. Nah Tuhan akan mengajari kita bagaimana tetap tulus, tapi juga cerdik. Bagaimana cerdik, tapi hati kita tulus. Woi, saya sangat terberkati kesaksiannya Pak Andre ya. Waktu mengurus tanahnya punyanya kantor, uang yang bukan haknya dikembalikan ke kantor. Akhirnya atasannya itu justru membiarkan uang itu untuk dia dengan secara legal. Padahal punya kebutuhan dengan dana jumlah yang sama besarnya. Seolah-olah, wah ini berkat Tuhan. Padahal ini uang bukan uang legal. Banyak jebakan ya saudara ya. Tapi Pak Andre melangkah dengan betul tepat. Mantap. Kayak gitu loh saudara. Diberi Tuhan ketulusan tetapi juga kecerdikan. Next yang ketujuh. Hati yang memperdulikan makanan kita. Kita lihat suku Asyir ayat 20. Asyir makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Tuhan tuh juga peduli makanan kita. Anda kalau kepengen sesuatu, kadang gak sampai doa aja. Tuhan udah kirim ya Bu Febo ya. Kepengen makan pepaya gitu loh. Tapi itu kok buah pertama Pak Denny gak boleh. Karena kalau orang Jawa itu sangat sungkan gitu ya. Buah pertama itu pasti diinginkan pemiliknya, jangan diminta lah, gak tega gitu kan. Tapi pada saat mereka pelayanan ke satu tempat, dapet pepaya. Gak cuma satu lagi ya Bu Febo, 3. Bayangkan itu. Makanya saudara kalau ngiler ingin apa, apalagi yang lagi ngidam ya, yang lihat lewat streaming ya, yang lagi ngidam ya, datang aja sama Bapak Surgawi. Bapak aku pengen makan ini ya, kemecer itu loh, rasanya kemecer itu ya. Tuhan akan sediakan. Saya sering banget ngalami juga yang seperti Bu Febo itu saudara. Kita lihat yang berikutnya. Hati Bapa itu memperdulikan makanan kita, itu juga berkat. Di dalam Lukas 12. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pun dalam jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Beras 1 butir ada kita nggak bisa bikin saudara. Kenapa kita khawatir ya? Serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Next yang ke-8. Hati Bapa adalah hati yang memperdulikan outer beauty kita. Katakan amin. Ya, kita lihat Naftali. Kita lihat suku Naftali ya. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Perhatikan saudara. Ternyata kalau Anda belajar di Kidung Agung, kecantikan itu diibaratkan seperti rusa betina. Dikatakan anak-anak indah. Artinya sandang kita tidak cuma pangan yang Tuhan perhatikan. Sandang kita itu juga Tuhan perhatikan. Amin saudara. Ini ya baju ini kainnya, ini saya dapat diberkati Tuhan lewat tante saya yang ada di Surabaya. Dia punya kain banyak sekali. Grace Milio, serah. Saya pilih batik yang kuno yang udah gak terbit lagi ya saudara. Karena ini di toko udah gak ada batik yang kuno sekali, saya suka gitu ya. Saya ambil, ini saya jahitkan. Biaya jahitnya saudara dari Tuhan. Ya kan.
Semua yang menjadi kebutuhan, outer beauty kita, kecantikan luar kita, itu Tuhan juga peduli. Tuhan tidak cuma peduli inner, oh Tuhan tuh peduli kalau aku marah-marah, ditegur sama Tuhan, pergaulanku diperhatikan Tuhan. Tapi jangan salah, outer beauty kita juga diperhatiin sama Tuhan. Begitu saya datang ke sini, saya dikasih gelombang baju, banyak banget berkat baju sekali. Banyak, saya bilang, Tuhan kenapa baju-baju ini datang banyak? Tuhan bilang, pandemi udah selesai, aku mau bawa kamu lagi keliling Indonesia, kamu perlu baju-baju yang banyak. Yes, amin, puji Tuhan gitu saudara. Percaya, saya pernah kehabisan bedak Tuhan kirim 300.000 dari Lawang khusus untuk beli bedak saudara. Bayangkan itu, Tuhan juga pedulikah kalau bedakku habis? Ya iyalah, gitulah saudara. Semua kebutuhan outer beauty kita Tuhan siapkan. Next, kita lihat yang ke-9, lompati aja ayatnya, nggak usah kita baca. Ayatnya itu tentang bicara yang tadi kita nyanyikan tuh loh. Bunga di padang aja Tuhan hiasi. Salomo aja yang berpakaian semegah itu, ya bunga bagong kalah kecantikannya dengan bunga bakung yang Tuhan ciptakan. Kita lihat yang berikutnya. Yang ke-9 adalah hati yang memperlakukan kita dengan unik. Sesuai dengan pertumbuhan rohani kita. Dia peduli akan keunikan kita. Dia peduli akan pertumbuhan rohani kita. Kita lihat Yusuf. Waduh, ayatnya panjang sekali ya, gak usah kita baca. Tapi kita akan lihat aja ayatnya yang ke-26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Yusuf itu paling istimewa. Yusuf itu doa berkatnya paling panjang lebar. Yusuf itu diperhatikan untuk pertumbuhan rohaninya. Next kita lihat, oh itu betul itu ya. Yusuf dinubuatkan, diperlakukan secara unik, dicurahkan berkat yang berlimpah dan menjadikan Tuhan gunung batu Israel. Gunung batu Israel di ayat 24. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Artinya Tuhan itu peduli akan pertumbuhan rohani kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai gunung batu, itu Tuhan pedulikan. Kita punya kebergantungan penuh sama Tuhan, itu Tuhan pedulikan. Dan Tuhan memperlakukan kita tuh unik, seperti Yakub memberikan satu doa berkat yang unik kepada Yusuf, yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Artinya bagaimana Tuhan memperlakukan Bu Yuplin, bagaimana Tuhan memperlakukan Bu Lia, bagaimana Tuhan memperlakukan Bu Ari, Bu Grace, Bu Febe, itu enggak sama. Karena apa? Masing-masing kita itu unik. Bapak Surgawi itu mengerti keunikan kita. Cara dia bicara kepada suami saya beda dengan kepada saya. Kalau suami saya kalau mau khotbah, Tuhan cuma kasih satu kata aja, 2 kata. Terpulut atau terluput, itu udah jadi bahan khotbah kalau buat dia. Tapi kalau saya, Tuhan bicara itu kalau sudah ada laptop di depan saya, atau kalau saya lagi bangun tidur itu Tuhan bicara banyak. Beda, karena apa? Kami ini juga punya keunikan yang berbeda satu dengan yang lain. Artinya ketika Tuhan memperlakukan kita dengan unik, Bapak itu peduli akan pertumbuhan rohani kita, itu juga adalah berkat dari Bapak. Next yang ke-10, langsung yang ke-10. Hati yang rindu untuk kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, itu ada di suku Benyamin. Ayat 27, next, suku Benyamin. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Ingat, hati Bapa buat kita bukan hanya hati Bapa yang ingin memberkati kita, tapi ingin memberkati kita tuh berlimpah. Tujuannya bukan supaya kita serakah, tapi berkat yang berlimpah itu supaya kita bisa menyalurkan berkat itu kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan tidak cuma membawa kita dari garis minus kepada garis nol atau cukup atau impas, tapi Tuhan mau membawa kita kepada garis plus supaya menolong surplus kita ini untuk orang-orang yang di bawah minus ini, untuk mereka juga bisa setidaknya impas ataupun sama kedudukan dengan kita, berkelimpahan. Tapi Bu Kris, keadaanku jauh dari itu. Datang sama Bapa Surgawi. Saya akan tutup dengan satu quote dari, next quote-nya dari Mazmur 103 ayat 5.
Bapa yang kekal akan memuaskan hasrat kita dengan segala kebaikannya. Outer beauty diurusin, inner beauty diurusin, makanan diurusin, pergaulan kita, di mana kita tinggal, semua dia diurus sama Tuhan. Pertumbuhan rohani kita diperhatikan. Wow, luar biasa. Next slide terakhir. Datanglah kepada Bapa yang kekal. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan namanya Ibu Iin Cipto datang ke kota Madiun. Saya datang di KKR atau pengajaran beliau di satu gereja, itu bukan di gereja tempat saya berbakti. Selesai acara itu, saya nangis sampai lama sekali, sampai semua orang udah pulang, sampai udah sepi itu saya nangis. Gara-gara apa, saudara? Saya minta waktu sama Bu Iin, saya mau konsultasi. Oh ya silahkan. Terus saya diberi waktu saya konsultasi. Bu Iin nanya gini, ada apa Bu? Bu Iin, saya kok merasa sama Bapak Surgawi itu gak bisa deket ya. Kalau sama Yesus oke, sama Roh Kudus oke, tapi sama Bapak Surgawi itu rasanya kayak jauh gitu. Saya mau mendekat tuh kayak gak bisa gitu loh. Kenapa ya? Kayak ada tembok penghalang gitu loh. Terus Bu Iin bilang gini, sudah berapa lama itu terjadi Bu? Berpuluh-puluh tahun. Saya udah gak tahu, pokoknya saya rindu mau deket sama Bapak itu kok gak bisa gitu. Kenapa ya Bu Iin ya? Bu Iin terus bilang gini, sebentar ya. Terus dia kayak ngobrol sama Tuhan. Tuhan bilang gak ada apa-apa tuh. Wah, saya nangis dibilang gak ada apa-apa dalam hatiku. Ini masalah besar bagi saya. Kenapa jawaban hamba Tuhan ini gak ada apa-apa. Saya nangis sampai lama, sampai semua orang udah pulang, sampai tinggal yang ngepel-ngepel itu. Sampai besoknya sahabat saya tuh telepon. Grace, kamu ada apa? Kamu cerai sama suamimu ya? Hah? Siapa yang bilang? Saya bilang gitu. Gak pernah ada kata cerai dalam keluarga kami, aneh-aneh aja. Lah kenapa kamu kemarin nangisnya kayak orang lagi konsultasi karena mau cerai? Jangan hoax ya, saya bilang kayak gitu. Sahabat saya sampai kira saya mau cerai gara-gara saya nangis sampai gitu, sampai lama, saudara. Mungkin ada 1 jam saya nangis tuh gak henti-henti karena saya merasa kenapa sama Bapak Surgawi itu kayak jauh, kepengen deket kok gak bisa, saudara. Suatu saat dijawab sama Tuhan. Saya tuh dapat penglihatan. Ada kayak satu tembok yang besar, yang tinggi, yang kokoh, yang gak bisa. Tembok itu gak mungkin bisa ditembus. Tapi suatu saat kayak ada pintu gitu. Waktu saya buka pintu itu, ternyata tangan Bapak Surgawi itu udah lama nunggu saya. Berpuluh-puluh tahun nunggu saya. Bukannya saya ini terus nengok terus Bapak datang baru tangannya gini, tuh enggak. Sudah lama tangan itu nunggu saya. Terus saya bilang gini, walah gledek, ternyata tembok ini aku sendiri yang membuatnya. Aku sendiri yang membuat tembok ini. Bapak sebenarnya gak membuat tembok itu. Bapak udah nunggu aku lama, aku aja yang baru saat itu datang gitu. Waktu pintu itu terbuka, aku lihat tangan itu, aku langsung lari mendekap dia. Dalam penglihatan tuh saya rasanya, wah ini ternyata kasih Bapak itu. Saya mengalami pemulihan yang luar biasa. Karena saya nggak punya hubungan yang akrab dengan ayah saya. Sehingga itu mempengaruhi saya merasa dingin dengan Bapak Surgawi. Sama Yesus oke, sama Roh Kudus oke, tapi sama Bapak Surgawi seperti ada tembok yang tinggi. Ternyata saudara, kadang-kadang tembok itu bukan karena Bapak yang membuatnya. Kita sendiri yang membangun tembok itu. Sedangkan Bapak itu udah lama nunggu untuk kita pulang. Lama menunggu untuk kita pulang. Lama menunggu untuk kita kembali kepadanya. Datanglah kepada Bapa Surgawi yang menyediakan semua kebutuhan kita. Baik itu kebutuhan rohani, baik itu kebutuhan jasmani, outer beauty kita, inner beauty kita, makanan, minuman, pakaian kita. Gak ada satupun yang dilewatkan oleh Bapa yang kekal itu. Bapakku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapakku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan, Allahku kan memenuhi, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dan
kebutuhanku. Kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari katakan sama-sama, Allahku, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhan di dalam Yesus Tuhan. Ada orang tua yang tidak bisa mencukupi permintaan anaknya karena kurang, karena gak punya. Ada banyak orang tua ketika anaknya butuh, anaknya minta, dia gak bisa memenuhi itu. Tapi itu tidak berlaku untuk Bapa di sorga. Karena kita punya paket komplit. Kita punya berkat yang komplit untuk jasmani, untuk rohani. Karakter kita, inner beauty kita, outer beauty kita, makan minum kita, hal yang besar, hal yang kecil, dia peduli semuanya. Dan dia bisa memenuhi seluruh keperluan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapakku kan memenuhi. Bapakku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapakku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Bapakku, Bapakku, amin. Kebutuhanku, keperluanku, dan kemuliaannya. Bapakku akan mencukupi kebutuhanku. Mari angkat tangan kita, katakan Allahku, Allahku. Menurut kekayaan, Engkau tidak pernah kurang, Tuhan. Allahku, cukup limpah buat kami, Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia,
Arwana tidak pernah bilang, aku melindungimu nak. Dia gak pernah bilang, nah aku menjagamu. Tapi dia menunjukkan kasihnya dengan jaga anak-anaknya. Ketika Bu Grace perlu Bapak, Bapak gak bilang datang kepadaku. Dia tunjukkan tangannya terkedang. Dia tunjukkan tangannya terbuka, menantikanmu. Kadang-kadang dia gak bicara. Kadang-kadang dia hanya menunjukkan. Karena itu sebelum pulang mari kita berdoa, Tuhan singkapkan mataku untuk melihat penyediaan Bapa. Singkapkan mataku untuk bisa melihat kasih Bapa. Karena kadang-kadang kasih itu ada di sekelilingku. Kasih itu terjadi setiap hari. Kadang-kadang kasih itu dekat dengan kita. Hanya karena kita tidak bisa melihatnya. Kita terus mengeluh, kita terus menggerutu, kita terus komplain, kita terus tidak sepakat dengan Tuhan. Padahal dia sudah tunjukkan. Karena itu dalam senyap mari kita berdoa, Tuhan singkapkan mataku untuk aku bisa melihat kebaikan-Mu dalam segala hal. Singkapkan mataku supaya aku bisa melihat kasih Tuhan. Bahkan dalam hal-hal kecil yang terjadi dalam hidupku. Mari mengucap syukur. Biarkan mata kami bisa melihat berkat-berkat-Mu Tuhan. Terjadi limpah setiap hari. Terjadi limpah melalui orang-orang yang tidak terpikirkan. Terjadi limpah melalui sumber-sumber yang kami pikir kering. Terjadi melalui sumber-sumber yang kami pikir itu buntu. Engkau menyediakan semua yang kami perlukan. Engkau bicara melalui firman-Mu. Engkau bicara meneguhkan melalui hamba-hamba-Mu. Engkau bicara melalui teman-temanku. Engkau bicara melalui anakku. Engkau bicara melalui banyak hal dalam hidup kami. Engkau setia. Bapa, Engkau tunjukkan kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi Kau tunjukkan kasih setiamu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh haleluya. Kau setia. Tuhan bicara di hati saya untuk menyampaikan kepada umat-umatnya. God give you simple thing to break complex thing. Kadang-kadang Tuhan memberi engkau hal yang sederhana
untuk memecahkan hal-hal yang rumit dan kompleks. Ketika Musa diminta untuk memimpin Israel, Tuhan hanya menunjukkan sepotong tongkat yang sederhana. Bagaimana mungkin tongkat yang sederhana itu bisa membuat orang Israel dipimpin ke tanah perjanjian? Kadang-kadang ketika engkau perlu memberi makan 5.000 orang, Tuhan hanya tunjukkan 5 roti dan 2 ikan. Dan pagi hari ini Tuhan katakan, ada beberapa di antara engkau jemaat yang Tuhan sedang memberikan kotak, sesuatu kotak yang berkarat. Kotak yang tidak meyakinkan. Kotak yang kelihatan lusuh dan jelek. Untuk masalahmu yang besar. Dan engkau seringkali meragukan, ya kotak jelek, kotak berkarat, kotak yang sudah hancur. Engkau hanya percaya, engkau hanya perlu percaya dan membuka kotak itu. Dan engkau akan menemukan sesuatu yang berharga. Dia sedang menyediakan yang kau perlukan. Dan terima kotak. Mari terima tongkat yang sederhana itu. Ketika Simpson harus mengalahkan ribuan musuh, Tuhan hanya menunjukkan tulang rahang keledai yang sederhana. Dan karena itu mengucap syukurlah untuk yang sederhana pagi hari ini. Mengucap syukurlah. Ya, give thanks for simple things that God give for you. Give thanks to simple things that God gives to you. Karena melalui simple thing itu engkau bisa break complex thing. Kami akan pulang Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Sesederhana apapun berkat itu, sekecil apapun pemberian-Mu, kami tahu itu cukup dan sangat berarti bagi kami. Tuhan berkati umat-umat-Mu dengan berkat yang komplit, dengan berkat yang paket komplit Tuhan. Tuhan, Engkau tidak memberikan paket hemat kepada umat-umat-Mu. Engkau tidak memberikan paket yang minimalis Tuhan. Engkau memberkati kami dengan paket yang komplit. Terima kasih buat paket komplit. Terima kasih buat paket komplit Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami akan pulang, kami terima berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna. Terimalah keberhasilan yang maksimal. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati semuanya. Haleluya.